Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 435, Tidak Peka Secara Romantis. Wanita yang penuh kebencian ini. Hatinya berkobar tak terdefinisi. Ia tahu bahwa ia telah berpikir terlalu banyak. Bagaimana mungkin seorang wanita yang tidak berperasaan melompat ke pelukannya dengan gembira karena ia telah menolongnya? Juga, bagaimana mungkin ia memeluk pinggangnya sambil dipeluknya dan menatapnya dengan kagum? Wanita ini tidak hanya tidak peka terhadap percintaan, tetapi juga penuh kebencian. Dia tidak tahu mengapa dia jatuh cinta padanya. Dia sengaja datang jauh-jauh untuk mengejarnya. Ketika akhirnya sampai di tempat ini, dia tidak memberinya kesempatan untuk bertemu langsung dengannya. Sekarang dia mengabaikannya dan mengusirnya dengan memasuki rumahnya sendirian. Semakin dia berpikir, semakin marah dan jengkel dia jadinya. Grey Wolf dan Shadow yang berdiri di sampingnya melihat aura dingin di tubuh tuan mereka semakin dingin. Mereka tak kuasa menahan diri untuk menggosok lengan mereka dan melangkah mundur. Kedua pria itu melihat penampilan dan tindakan tuan mereka tadi, dan juga melihat tindakan dokter hantu yang melangkah cepat ke kediaman Feng tanpa meliriknya. Mereka mendesah dalam hati. Dalam percintaan, siapapun yang jatuh cinta terlebih dahulu, dialah yang pertama kali kalah. Jelas, tuan merekalah yang jatuh cinta lebih dulu, bukan dokter hantu. Tampaknya dia sama sekali tidak peduli dengan tuan mereka. Jalan yang ditempuh tuan mereka untuk mengejar pengantinnya begitu jauh, seolah-olah selamanya. Cek, mereka bahkan berkeringat deras hanya karena melihatnya. Maju, Shadow menyikut Grey Wolf dan memberi isyarat padanya untuk melangkah maju. Grey Wolf melotot ke arahnya dan berkata dengan tidak senang, "Kenapa kau tidak pergi saja? Siapapun yang punya mata bisa melihat bahwa tuan sedang dalam suasana hati yang buruk. Apa kau ingin aku diusir?" Melihat hal itu, Shadow meliriknya sekilas dan diam-diam berpikir bahwa serigala yang meremehkan ini cerdik. Sambil terbatuk pelan, dia merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan mungkin sedang dalam suasana hati yang buruk karena dokter hantu lupa membawanya saat dia kembali ke kediamannya. Pergilah dan beritahu tuan bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi di rumah. Kalau tidak, dokter hantu tidak akan terlihat terburu-buru. Dengan begitu, tuan tidak akan mengusirmu." Mendengar kata-kata itu, Grey Wolf berpikir sejenak, mengusap dagunya, dan setuju. Sepertinya masuk akal. Jadi, dengan dorongan Shadow, Grey Wolf mengumpulkan keberaniannya dan datang ke sisi penguasa neraka. "Tuan, bagaimana kalau kita masuk?" Melihat ekspresi nona muda Feng tadi, aku khawatir sesuatu telah terjadi di kediaman. Penguasa neraka menoleh dan meliriknya. Bibirnya mengerucut tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tetap mendengarkan kata-kata serigala abu-abu. Dia masih merasa tidak nyaman dilupakan olehnya, jadi dia mendengus dingin. Penguasa ini lelah. Grey Wolf tertegun sejenak. Apa maksud penguasa neraka dengan itu? Apakah mereka masuk dan melihat-lihat atau tidak? Saat dia hendak menyarankan agar tuannya pergi ke kediaman Feng untuk beristirahat, dia mendengar suara Shadow. "Karena tuan lelah, lebih baik beristirahat dulu di kediaman Feng." Grey Wolf melirik Shadow yang penuh hormat dan berpikir bahwa pria ini terbiasa mengambil keuntungan. Tentu, jika dia tidak begitu jeli, bagaimana dia bisa mempertahankan peringkat pertamanya dan tetap berada di sisi tuannya sepanjang tahun? Karena itu, penguasa neraka pun menuruti saran mereka. Penguasa neraka dengan wajah tenang dan kalem serta bibirnya mengerucut, berjalan menuju kediaman Feng. Para pengawal Feng di depan gerbang kediaman Feng tidak menghalangi mereka karena pria ini tampak akrab dengan tuan mereka. Karena dia bukan musuh, dia adalah tamu mereka. Saat Feng Jiu, penguasa neraka dan yang lainnya memasuki rumah besar, para pengawal Feng di luar segera merapikan tempat yang digunakan dalam pertarungan sebelumnya. Mereka memerintahkan 10 kotak harta karun untuk dibawa ke dalam rumah besar. Itu semua diperlakukan sebagai piala perang. Saat memasuki kediaman Feng, penguasa neraka berhenti dan melihat sekeliling. Ia lalu bergumam, "Di mana halamannya?"